selamat datang di podcast Kelompok 9. Halo, Halo, halo. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifa Fairuz Khairunisa dengan NIM 15156250113 dan saat ini saya bersama rekan saya yaitu Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Syaila Nur Fadilah dengan NIM 15156250111. Oke, di sini kita nggak hanya berdua nih, kita kedatangan dua narasumber yang akan berbagi ilmunya kepada kita hari ini. Yang pertama ada Kak Tasya. Buat Kak Tasya, boleh perkenalkan dirinya? halo, saya Tasya Rama Pratiwi. Siap berdiskusi tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Halo Kak Tasya, selamat datang. Oke, selanjutnya ada Kak Fauzia. Buat Kak Fauzia, boleh diperkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya. Saya Salsabila Fauzia. Hari ini saya senang bisa ikut ngobrol di podcast ini. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Nah, jadi topik kita pada hari ini adalah membahas studi kasus mengenai sejarah pendidikan Indonesia. Nah, sebelumnya, kelompok kami juga sudah mempresentasikan materi terkait sejarah pendidikan pada pertemuan di mata kuliah landasan pendidikan dengan judul yang sama yaitu sejarah pendidikan. Nah, saat ini kita akan membahas studi kasusnya yaitu dari zaman praaksara, Hindu Buddha, Islam hingga kolonial. Nanti format pembicaraannya kita akan membahas tiga pernyataan, lalu pernyataan tersebut akan dijawab oleh narasumber dengan jawaban benar atau salah. Dan kami presenter akan menyampaikan fakta yang sebenarnya. Gimana? Udah siap untuk masuk ke sesi berikutnya? Iya, Siap, Kak. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ya ke pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama. Benar atau salah bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan puncak perkembangan pendidikan di Indonesia? Boleh dijawab siapa dulu? Saya dulu ya. Ya, boleh. Silakan. Menurut saya benar, Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh puncak perkembangan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar berhasil merumuskan pendidikan nasional melalui Taman Siswa dan konsep Tuturi Handayani sampai saat ini masih digunakan. Pengaruhnya sangat besar sekali. oke. Selanjutnya dari saya ya. Kalau menurut Oke, oke. saya, pernyataan tersebut salah. Ki Hajar Dewantara memang memiliki peran penting. Namun, perkembangan pendidikan Indonesia tidak berhenti pada beliau. Pendidikan terus berkembang dari masa praksara, era modern, dan seterusnya. Jadi, beliau ini merupakan fondasi kebangkitan pendidikan nasional, bukan puncaknya. Oke, terima kasih kakak-kakak atas pendapatnya. Kali ini kita akan bahas fakta tentang pernyataan ini. Jadi pernyataan ini salah. Ki Hajar Dewantara memang tokoh kunci, tetapi sejarah pendidikan Indonesia sudah ada jauh sebelum beliau lahir, yaitu melalui pendidikan keluarga pada masa praaksara, pendidikan istana pada masa Hindu-Buddha, pesantren di era Islam, lalu kemudian sekolah modern di masa kolonial. Jadi Ki Hajar Dewantara adalah puncak kebangkitan kesadaran pendidikan nasional, bukan puncak seluruh sejarah pendidikan di Indonesia. Oke, Oke, terima kasih insight-nya Kak Syaila. Jadi kata kuncinya tadi ya, bahwa Ki Hajar Dewantara itu bukan puncak perkembangan pendidikan, tapi puncak kebangkitan pendidikan di Indonesia. Setelah kita lanjut terjawab ke pernyataan pertama, kita lanjut ke pernyataan kedua.
Oke, pernyataan kedua. Pesantren adalah pendidikan paling asli di Indonesia. Nah, bagaimana pendapatnya? Pertama dari Kak Tasya dulu. Boleh menyampaikan pendapatnya? Oke, menurut saya pernyataan tersebut sangat benar. Pesantren berkembang sejak abad ke-13 dan menyesuaikan budaya lokal seperti sistem asrama dan keberadaan kiai. Jadi terasa sangat khas di Indonesia. Oke, terima kasih pendapatnya Kak Tasya. Boleh selanjutnya dari Kak Fauzia? Oke, kalau menurut saya pernyataan tersebut salah karena sebelum dari pendidikan pesantren, kita sudah ada pendidikan praksara. Di praksara kita ada pendidikan adat, pendidikan keluarga, dan sanggar. Itu jauh lebih tua dan lebih asli dibandingkan pendidikan di pesantren. Oke, selanjutnya kita akan bahas fakta dari pernyataan kedua. Apakah benar bahwa pendidikan pesantren adalah paling asli khas Indonesia? Jadi jawabannya bukan yang paling asli, karena pendidikan di Indonesia itu dimulai dari masa praaksara, yang berupa pendidikan keluarga, komunitas, dan juga adat istiadat. Dan ini sudah ada jauh sebelum eh, masa Islam itu masuk ke Indonesia. Nah, pesantren itu baru berkembangnya setelah abad ke-13. Dan pesantren ini juga sudah mengalami lokalisasi budaya, tetapi bukan pendidikan paling awal di Indonesia. Seperti itu. Langsung aja kita masuk ke pernyataan ketiga. Benar atau salah bahwa pendidikan Hindu-Buddha lebih terstruktur dibandingkan pendidikan Islam masa awal. Masa awal. Silakan, Kak Tasya. Oke, menurut saya pernyataan pendidikan Hindu-Buddha lebih terstruktur itu sangat benar. Pendidikan Hindu-Buddha memiliki mandala, guru tetap, kurikulum sastra dan filsafat, serta dukungan kerajaan, sehingga strukturnya sangat jelas. Oke, kalau menurut Kak Fauzia? Oke, kalau menurut saya pernyataan tersebut juga benar sama kayak pendapat Kak Tasya. Pendidikan Islam awal masih berupa halakoh dan dakwah di masjid, belum terlembaga seperti pesantren modern. Oke, terima kasih Kak Tasya dan Kak Fauzia atas pendapatnya. Selanjutnya kita akan bahas faktanya nih dari pernyataan ini. Jadi pernyataan ini benar. Pendidikan Hindu-Buddha memang lebih terstruktur karena berada di bawah sistem kerajaan dan memiliki lembaga khusus seperti mandala atau ashram. Pendidikan Islam awal itu bersifat non-formal dan baru terlembaga kemudian. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen akhir nih, di mana di segmen akhir ini aku mau kakak-kakak semua berpendapat mengenai satu masalah. Di sini ada pernyataan warisan pendidikan Belanda yang masih ada. Jadi menurut kakak-kakak, warisan apa saja dari pendidikan masa Belanda yang masih ada sampai saat ini? Boleh mungkin dimulai dari Kak Tasya. Oke, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, warisan paling terasa adalah sistem sekolah berjenjang, yaitu HIS atau Sekolah Belanda untuk penduduk asli Bumi Putra pada masa penjajahan di Indonesia. Lalu ada MULO atau sekolah yang setara dengan SMP pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Dan yang terakhir ada AMS, sekarang menjadi SD, SMP, dan SMA. Baik, terima kasih Kak Tasya atas pendapatnya. Boleh langsung Kak Fauzia? Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Sheila. Kalau menurut saya, warisan pendidikan Belanda yang masih kerasa itu ada di administrasi pendidikan. Mulai dari rapor, sistem ujian, sampai buku paket yang jadi acuan utama belajar. Semuanya itu serba tertulis, terstandar, dan rapi di atas kertas. Menurut aku, ini punya sisi positif, yaitu administrasi jadi jelas dan terkontrol. Namun, kadang pendidikan jadi terlalu fokus ke nilai dan dokumen, bukan proses belajar siswa. Dan sekian pendapat saya. Oke, betul. Tadi kata Syah udah jawab bahwa warisannya itu adalah jenjang
pendidikan. Ada 3 jenjang wajib ya, yaitu SD atau dulu HIS, kedua SMP, MULO, MULO atau ya setara SMP, dan terakhir itu AMS atau setara SMA. Kemudian menurut Kak Fauzia ada sistem administrasinya, rapot, dan ujian dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dalam pendidikan itu pastinya ada guru. Nah, peninggalan Belanda yang masih terasa itu adalah sistem sekolah guru. Dulu ada namanya Kwekschool. Nah, saat ini Kwekschool ini sudah berkembang menjadi dasar terbentuknya LPTK dan pendidikan profesi guru saat ini. Jadi berkat masa kolonial Belanda, kita juga merasakan warisan-warisan pendidikan yang terstruktur hingga akhirnya bisa berkembang sampai saat ini. Baik, terima kasih kakak-kakak semua atas pendapatnya. Sayang sekali nih kita sudah berada di penghujung acara. Buat kakak narasumber, terima kasih sudah berkenan hadir untuk berbagi Kembali. ilmu dan berbagi pengalaman. Sama Kak. Oke, semoga podcast kita kali ini juga bisa memberikan manfaat kepada khususnya kepada kami dan umumnya kepada teman-teman yang menonton podcast ini. Amin. Amin. Sekian podcast kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Kami pamit undur diri. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Bye.